Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum bapak menyampaikan materi, kita sama-sama berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ilmunya kepada kita semua. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak yang saleh dan saleha, di pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari cara membaca Al-Quran, surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga, dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ya. Mungkin tidak ada salahnya kita sama-sama baca ya, Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga dan surat Al-Hujurat ayat ke-12 sampai ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, tabarakallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa membaca surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga dengan baik dan benar. Ya, untuk selanjutnya kita akan coba baca kembali bersama-sama, yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 sampai ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kalian bisa membaca ya dua surat dari surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat tersebut
dengan membaca dengan tartil dengan baik dan benar ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan ketika kalian melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang isi kandungan Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13, sedikit Bapak mau menyampaikan tentang kisah inspiratif seorang anak yang bekerja sehari-harinya sebagai pemulung dan akhirnya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian pernah mendengar ya kisah seorang pemulung yang bernama Akbar, dan ketika beliau beristirahat di depan pertokoan lalu sambil membaca Al-Quran, dan kisah ini sampai viral ya di berbagai macam media sosial yang akhirnya diketahui oleh salah seorang ulama yaitu Syekh Ali Jaber, dan akhirnya Syekh Ali Jaber ini segera mencari keberadaan daripada seorang anak ini yang bernama Akbar, dan alhamdulillah qadarullah akhirnya Syekh Ali Jaber dipertemukan dengan Akbar, seorang anak yang bekerja sehari-hari sebagai pemulung. Dan disinilah salah satu kisah inspiratif bagi kita semua. Ketika kita mencintai Al-Quran, bisa jadi yang awalnya kita itu dianggap hina oleh orang lain, dan disitu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Akbar diangkat oleh Syekh Ali Jaber ya sebagai anak angkatnya, dan diangkat juga sebagai muridnya. Dan qadarullah sekalipun Syekh Ali Jaber ya lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kisah inspiratif dari Akbar ini, ketika seseorang atau ketika kita mencintai Al-Quran yang awalnya kita dihinakan oleh manusia, bisa jadi esok lusa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba membahas isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan Allah melarang kita saling tolong menolong dalam hal kejahatan dan perbuatan dosa. Contohnya seperti apa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa? Misalkan ada seorang pengemis, dia meminta-minta, lalu kita memiliki uang, kita keluarkan sedikit uang kita, diberikan kepada pengemis. Nah, itu bagian daripada saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Lalu seperti apa saling tolong menolong dalam hal perbuatan jahat dan dosa? Misalkan ada seseorang yang dia akan bermabuk-mabukan, lalu kita tolong dengan membelikan minuman keras. Nah, itulah yang dilarang oleh Allah, saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa. Jadi inti daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini adalah Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan Allah melarang untuk saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa. Lalu isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Inti daripada ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ya, dan meridhoi Islam sebagai agama ya, sehingga kita harus merasa bangga, kita harus merasa bahagia ketika kita berada dalam agama Islam, karena kita dalam agama yang telah disempurnakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, lalu selanjutnya isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inti daripada isi kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mungkin berbeda warna kulit, berbeda bahasa, ya. Inti daripada Allah menciptakan hal tersebut adalah lita'arafu, agar kita bisa saling mengenal, agar kita bisa saling tahu, ya. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ini untuk saling berpecah, tetapi justru di situ agar kita bisa saling bersatu, kita bisa saling mengenal. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah mereka yang paling putih warna kulitnya, bukanlah mereka yang berada di bangsa Arab, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Untuk itu, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam, ya, tetap satu, kita harus tetap bersatu, kita harus tetap menjalin silaturahmi, dan kita harus senantiasa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Mungkin itu, ya, sedikit pemaparan materi daripada isi kandungan Al-Quran surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Ya, baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan selalu Bapak banggakan. Yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas berupa 2 pertanyaan dan 1 tugas. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 contoh perbuatan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan 3 contoh saling tolong menolong dalam hal kejahatan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan untuk penugasan yang ketiga adalah tolong kalian hafalkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 lengkap dengan artinya. Ya, baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan selalu Bapak banggakan. Ya, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.